Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buno lung dengar tho yang pantun saya saja drok pi male aku mihan hata. Ma hom ka ku khun ju yang. Hai tho yang pantun. Ma badron na pantun na biya ku jimerno. Dari Jinib Kota Juang kami menggerakkan langkah menuju Pulau Batam yang bertuah dengan harapan dan tujuan semoga perjalanan kami diberkati oleh Allah dan mendapati syafaat Rasulullah. Nahi pentut ada nahi home ibu jikana ini ada aku bahlo. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa gunanya kita berada di dunia ini kalau seandainya dengan kehadiran kita agama ini bermasalah? Kita selalu saja mengatakan ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa' lana ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, isfa' lana yaumal qiyamah, berikan syafaatmu kepada kami wahai Rasulullah. Di suatu ketika kita mengharap bantuan Rasulullah, dan pada saat yang lain kita sangat membenci apa yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sadarkah kita apa yang sedang kita lakukan? Rasulullah sangat-sangat sering mengingatkan, wahai umatku, aku arahkan dirimu, aku pesan pada dirimu, kalau seandainya engkau mati tak sempat membawa amanah Allah yang telah dititipkan kepadamu, maka kamu akan bermasalah. Karena Allah telah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kalau seandainya kamu tak sanggup membawa Islam itu kembali sebagaimana aku berikan Islam ini pada dirimu. Menyenyo pembahasan tungkum tua panjang payah dah pegang. Terlalu banyak titipan Allah, terlalu banyak amanah Allah, dan kita dengan leluasa, dengan bangga menerima apa yang diamanahkan oleh Allah. Maka pada malam yang mulia ini kita ingin mencoba sedikit membicarakan sedikit, karena waktu kita sangatlah singkat, dan di hadapan saya ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang belum sempat terjawab pada pengajian kemarin. Maka saya berjanji, insya Allah kalau seandainya Allah memberikan kemudahan, pertanyaan yang tersisa pada kemarin akan kita jawab pada malam yang mulia ini, insya Allah. Dan selanjutnya Allah mengatakan, wal hayata, aku pula yang menciptakan kamu dalam keadaan hidup. Hidup dan mati ini merupakan kedua-duanya misteri. Kedua-duanya tidak ada yang bisa untuk memahami secara detail. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu besok ataupun lusa, besok pagi adakah kita masih bernyawa ataupun tidak. Dan kita juga tidak bisa memastikan sampai dengan kapan kehidupan ini akan kita rasakan. Cuman waktu yang sangat singkat ini Allah berpesan, kenapa aku ciptakan kematian dan kenapa aku ciptakan kehidupan? Jawabannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kalian sadar wahai manusia yang beriman, berlombalah kalian semuanya. Di saat perlombaan ini masih aku izinkan, artinya sebelum datangnya kiamat, sebelum datangnya kematian, kita berhak untuk mengambil beberapa jenis perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan adil dan sangat-sangat adil, dan juga ada garis finishnya, karena setiap perlombaan ada finishnya.
Perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan juga ada finishnya. Kalau finish pada perlombaan dunia mungkin cuma satu, tidak dengan perlombaan yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada beberapa finish terakhirnya yaitu titian siratal mustaqim. Adakah kamu akan terus berjalan hingga sampai ke surga, ataupun kamu akan kalah dikarenakan berada dalam neraka? Finish pertamanya kematian, kita akan berhadapan dengan sang pencabut nyawa. Selanjutnya kita akan berhadapan dengan mungkar wan nangkir yang akan mempersoalkan kinerja kita selama berada di dunia. Hidup ini tak beda dengan seorang kontraktor yang kontrak terhadap satu perusahaan untuk melanjutkan satu perencanaan dalam pembangunan. Kehidupan yang kita rasakan, kita ini ngontrak dengan Allah. Karena semuanya sudah tertulis. Berapa usiamu, kamu ingin hidup berapa tahun. Itu sebelum kita terlahirkan ke dunia sudah ada malaikat muwakil namanya, yang diutuskan oleh Allah di dalam alam rahim. Malaikat itulah yang mengurus dengan kebutuhan kita. Dan kita bertanya, ya Allah, kapan aku datang ke dunia? Tunggu dulu wahai hambaku, persiapkan dirimu dulu. Karena engkau di saat datang ke dunia, dunia itu zulmah, dunia penuh dengan kegelapan. Maka persiapkan dirimu dulu, yakini dulu, adakah kamu benar ingin hadir ke dunia ataupun tidak? Karena di sana penuh dengan kegelapan. Ad-dunya zulmah wan nuru ilmah. Dunia ini penuh dengan kegelapan, tak punya cahaya. Cahayanya cuma satu. Apa cahaya dalam dunia ini? Itulah ilmu agama. Manusia yang tak mendapati hak nikmat Allah untuk diberikan ilmu agama, maka manusia itu hidup dalam dunia ini dalam keadaan buta, dan dia akan selalu meraba-raba. Hana jelah datu hinggu Islam mekleh-mekleh ngan buat. Islam temayang tan, leh Islam tho putren yang na bau dunia. Nya burasi, wa gamaron Islam temayang kah aja. Islam nanti. Nya figurasi, artinya ada yang aneh. Di saat ada orang membicarakan tentang syariat Allah, kita mengakui sebagai hamba Allah, kita beriman kepada Allah. Tapi sayang, di saat ada orang membicarakan ataupun mengajak kita untuk mengikuti sunnatullah, kita merasa risih ataupun merasa tak nyaman, sebagaimana yang kita lihat pada dewasa ini. Sudah cukup banyak orang Islam yang sudah merasa tak nyaman dengan aturan Islam. Karena dalam Islam ada salat, ada infak, ada zakat, ada puasa, ada naik haji, ada aturan yang lain. Diperintahkan menyantun para yatim, diperintahkan untuk berbagi antar sesama orang muslim. Kita diarahkan untuk saling sayang menyayangi, dikarenakan semuanya ada aturannya. Allah Ta'ala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berlombalah, jangan kau sia-siakan waktumu. Waktu yang aku berikan kepadamu itu sudah aku tetapkan dan tidak akan pernah berubah. La ta'khir sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian telah tiba, tidak ada nego-nego. Ia menggerakkan bendera finish, itulah Malik Maun ataupun Israel. Kalau dalam istilah kontraktor, kita sudah teken kontrak, kita sudah setuju ini pekerjaan dengan jumlah biaya sekian, dengan bentuk bangunannya begini, masa kerjanya dalam beberapa tahun ke depan, mesti siap tak siap, itu uang sudah dianggarkan. Maka ketahuilah, kalau pada masalah orang kontraktor ada kata-kata PHO, Natim Natim PHO baudipnya, so tim PHO Malik Mawon, manya kagak cia kontrak, ide hilangin cope. Rugolah. Karena kita merugikan negara, kita merugikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang rugi siapa?
pribadi kita. Kenapa Allah marah? Karena kita tidak menghargai pemberian Allah. Dan dalam dunia ini, di saat ada kita mengerjakan kontrak dengan suatu pekerjaan, ada tim audit KPK bahasa orangnya. Nah pikir tanya itu hana KPK teh. Nah mungkar nangkir KPK hana gandu. KPK katanya mungkar nangkir di dalam barzah kepre hana pala ke bantu dan hana pengacara ina. Masing-masing peglah draw ke draw. Maka ingat, setelah sampai kita ke alam barzah, kita akan melihat kita kalah ataupun menang, berhasil ataupun tidak. Perlombaannya, jenis perlombaan bagaimana? Banyak. Ada perlombaan dengan kekayaan, ada perlombaan dengan ibadah. Perlombaan yang ada sehat, tidak boleh menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Tidak boleh untuk mendapatkan kemenangan kita mendalimi hak orang lain. Tak boleh. Bukan permainan dunia. Permainan yang Allah Ta'ala ciptakan adil, semuanya punya hak. Dan siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Siapa sebenarnya yang paling menang pada hari kiamat? Dan hadiahnya itu apa? Hadiah di dunia, engkau mati dalam keadaan beriman. Hadiah selanjutnya, bonus pemberian Allah, engkau akan diberikan jatah berada di surga. Orang kaya berlomba dengan kekayaannya, artinya berlombalah dengan kekayaan. Setelah engkau dapatkan, infakkan hartamu untuk agama Allah. Kan melele peng, mengkrit-krit lahnya, menjai-jai peng, salah-salah dengar. Orang miskin berlomba dengan kemiskinannya. Gimana cara berlomba? Dengan bersabar terhadap cobaan Allah dan lain sebagainya. الله وملائكته يصلون